Innahu huwal ghafurur rahim. Ustaz, semoga Allah melindungi dan merahmati Ustaz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, saya sering terjerumus dalam dosa bermaksiat ketika sendirian. Saya tahu dosa tersebut dapat menggugurkan amal ibadah saya, bahkan menghambat terkabulnya doa. Saya bertobat terjerumus lagi, bertobat terjerumus lagi. Saya pun tahu bahwa kita tidak boleh putus asa dalam mencari rahmat Allah. Bagaimana caranya agar saya bisa meninggalkan dosa ini, Ustaz? Ini pertanyaan terlalu banyak sampai orang datang kepada saya kemudian menangis di hadapan saya, yaitu melihat film-film yang tidak benar, aurat-aurat wanita, melihat film porno. Ini kebiasaan anak muda zaman sekarang, anak muda zaman now. Ya. Jadi ini adalah maksiat zaman sekarang. Karena terbukanya internet, kemudian seorang bisa mengakses apa yang dia kehendaki, maka akhirnya dia terjebak dalam kecanduan melihat hal-hal yang haram. Dia berjuang, dia bertobat kembali lagi, berjuang bertobat kembali lagi. Dan hendaknya dia selalu berjuang sampai dia meninggalkan dosa tersebut. Tapi di antara hal yang bantu dia untuk meninggalkan hal ini, maka saya ingatkan bahwasanya dengan dia setiap hari seperti itu atau dalam waktu dia melakukan demikian, maka dia hanya menghabis-habiskan waktunya. Bayangkan seorang kalau setiap hari kecanduan menonton film porno, dia nonton setengah jam, 1 jam, ya. Bayangkan kalau sudah sebulan 30 jam. Bayangkan kalau sudah bertahun-tahun berapa ratus jam yang dia buang-buang untuk maksiat dan semua akan dia dapati pada hari kiamat kelak. Sampai ada beberapa orang yang kemudian terjebak dalam maksiat ini berbelasan tahun. Sampai di antara mereka ada yang sudah menikah masih terus terbawa kecanduan tersebut. Bayangkan kalau dia meninggal dalam kondisi membawa maksiat yang begitu banyak yang dia kumpul bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Apa nasibnya di hari kiamat kelak? Maka dia ingat hal tersebut, jangan dia buang-buang waktunya untuk hal yang bermaksiat yang buruk seperti ini. Kemudian, subhanallah, imannya bagaimana tidak turun? Semua sampah, kotoran, keburukan, kehinaan dia lihat dalam film-film seperti itu. Dulu ada seorang yang soleh namanya Jurej. Dia pernah dipanggil oleh ibunya, kemudian akhirnya dia tidak jawab karena dia sedang sholat. Maka ibunya marah, kemudian ibunya berdoa, Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Ibunya berdoa, ya Allah, jangan kau matikan anakku Jurej sampai kau buat dia melihat wajah pezina. Dan doa ibunya dikabulkan. Akhirnya dia dituduh berzina sampai wanita tersebut mengaku berzina dengan dia, bahkan punya anak sampai dia melihat wajah pezina tersebut. Dan ini menunjukkan melihat wajah pezina itu kehinaan. Itu kehinaan. Nah, orang nonton seperti itu dia lihat pezina lelaki, pezina wanita, dia nikmati wajah-wajah seperti itu, dan ini adalah hal yang sangat menghabiskan imannya, sangat menghinakan dirinya. Makanya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara kedua, bayangkan kalau dia sedang bermaksiat tahu-tahu dia meninggal dunia. Sekarang Allah tutup aibnya, mungkin berapa tahun lagi Allah akan bongkar aibnya. Betapa banyak orang sekarang yang sedang menutup aibnya puluhan tahun yang lalu dibongkar oleh orang-orang yang jahat sekarang. Kalau dia tidak segera bertobat, bisa jadi suatu saat Allah akan bongkar aibnya. Dan itu perkara yang sangat menghinakan apa? Dirinya. Masih mending Allah bongkar aibnya, Allah buat dia meninggal dalam kondisi demikian. Dia sedang asik-asik melihat yang haram, tahu-tahu Allah cabut nyawanya. Maka saya ingatkan, ya, hadirin hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, seorang kecanduan dengan hal ini, maka dia harus lawan. Ini namanya kecanduan. Dan kecanduan, menurut penelitian kecanduan, melihat hal-hal seperti ini lebih parah daripada kecanduan narkotik, lebih parah daripada kecanduan rokok, lebih parah daripada kecanduan khamar. Ya. Karena dia terus berfantasi ingin melihat yang bermacam-macam, tidak ada hentinya. Adapun khamar, objeknya cuma satu, itu aja. Adapun morfin, objeknya cuma satu, itu saja. Tetapi film porno objeknya banyak, judulnya banyak, pemainnya banyak. Ya, sehingga dia selalu berfantasi ingin melihat yang baru, sehingga otaknya rusak. Kecanduannya lebih parah daripada kecanduan yang lainnya. Maka untuk menghilangkan kecanduan ini, dia bertobat kepada Allah, menangis di hadapan Allah. Menangis, salat malam. Kemudian dia harus melawan dirinya, melawan nafsunya. Ya, kalau dia bisa meninggalkan, insya Allah 2 bulan, 3 bulan, dia akan bisa meninggalkan selamanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia harus setiap ada syahwatnya ingin nonton, segera pergi, cari kawan, cari kesibukan, pergi ke masjid, nangis dan yang lainnya. Pokoknya setiap kesibukan kemudian dia pergi sampai kalau sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia bisa meninggalkan, maka niscaya kecanduan tersebut akan hilang. Kalau kecanduannya sudah hilang, maka jangan sekali-sekali coba-coba dia melihat lagi.
Sedikit saja sesuatu maksiat dia lihat akan memunculkan nostalgia yang telah lalu, maka dia akan kembali lagi seperti sedia kala. Kalau Allah sudah hilangkan kecanduan tersebut, jangan coba-coba lagi. Dan yang terakhir, kalau dia belum nikah, segera nikah. Kalau tidak nikah, repot di zaman sekarang ini. Ya, makanya saya bilang tadi, kasihan orang-orang jomblo. Kalau ente punya uang zakat, kasih zakat sama dia, biar dia bisa apa? Nikah. Benar, boleh kasih zakat sama. Kasihan akhi, dia menderita. Pemuda zaman dahulu tidak seperti pemuda zaman sekarang. Sekarang maksiat di mana-mana. HP isinya kerusakan. Ya. Maka kalau kita bisa bantu segera dia menikah, maka segera menikah. Obat yang paling utama untuk menghilangkan penyakit seperti ini adalah apa? Menikah.